Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Urapi kami supaya kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adapun kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang orang bijak pernah berkata, untuk mengetahui seseorang berhikmat atau bijaksana, dia tidak terlihat dari perkataannya saja, tetapi dia terlihat dari setiap perbuatannya. Kalau kita bandingkan perkataan orang bijak tadi memang benar. Fakta-fakta dan realita yang terjadi di dalam kehidupan kita pada saat ini, banyak orang bermain dalam kata-kata. Banyak orang ingin menunjukkan kepintaran, kepiawaiannya dalam menjalani kehidupan dengan kata-kata yang indah. Tetapi kata-kata yang indah yang dia lakukan di dalam kehidupan tidak selaras dengan apa yang dia kerjakan. Maka ini menjadi sebuah kemunafikan dan bukan sebuah kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, bagaimana kehidupan orang-orang percaya di zaman Yakobus itu sangat menderita. Mereka menderita dikarenakan iman, mereka menderita
dikarenakan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Maka di dalam penderitaan yang mereka hadapi di dalam kehidupan, sering sekali membuat mereka tidak bisa melakukan yang baik. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan ini, yang pertama sekali Yakobus tanyakan, dia katakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Pertama sekali dia katakan bahwa orang yang baik, orang yang berbudi, orang yang bijak, dan orang yang berhikmat yang lahir dari atas, dia menunjukkan kelemah lembutan. Artinya, kelemah lembutan yang digambarkan oleh Yakobus yaitu adanya sebuah ketulusan hati melakukan hal-hal yang baik. Bahkan di dalam ayat 17 jelas juga di sana dia katakan bahwa hikmat yang dari atas itu murni. Murni artinya tidak ada kemunafikan, tidak ada untuk mementingkan diri sendiri. Bahkan dikatakan juga pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, termasuk di sana buah-buah roh itu tidak memihak dan tidak munafik. Bahkan dikatakan juga, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, jelas sekali di sana bagaimana Yakobus berbicara hikmat yang dari atas. Yang artinya hikmat yang dari atas itu hikmat yang diberikan oleh Yesus Kristus. Siapa yang sudah hidup di dalam Yesus Kristus, siapa yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, maka hikmat Tuhan akan menyertai dia. Karena hikmat Tuhan akan menyertai dia, maka yang dia lakukan di dalam kehidupannya yaitu peramah, yaitu penurut, yaitu belas kasihan dan tidak munafik. Akan tetapi orang-orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan, dia katakan juga di sana dalam ayat yang ke-14, dia menaruh perasaan iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta, melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang dari atas. Dalam perikop ini ada dua hal yang kontradiksi yang dipertemukan oleh Yakobus soal kehidupan orang-orang percaya yang ada pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan bersama pada saat ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kehidupan di zaman Yakobus itu berbeda dengan kehidupan di zaman sekarang? Tentu kami katakan tidak. Dua sisi kehidupan yang terjadi zaman Yakobus juga terjadi di zaman kita pada saat ini. Boleh kita jujur, kita sekarang ini banyak dipertontonkan dengan kehidupan yang penuh dengan kemunafikan. Banyak tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang harusnya menjadi sebuah panutan di dalam kehidupan, yang harusnya menjadi teladan, faktanya jauh panggang dari api. Tapi walaupun demikian, kita tidak perlu berkecil hati,
kita mau diingatkan bagaimana sebenarnya orang yang percaya itu dia harus menghidupi hikmat yang dari atas. Nah, yang pertama sekali lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas, kalau kita sudah menerima Kristus dalam kehidupan kita, kita pasti menjadi peramah. Yang artinya seperti apa? Menjadi peramah itu berarti dia mampu mengontrol emosi di dalam kehidupan. Coba dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanya dalam hati kita. Mana kita yang lebih sering kita lakukan dalam kehidupan? Marah atau peramah? Ibaratnya para ibu atau para bapak di tengah-tengah rumah tangga. Lebih seringnya kita marah atau peramah? Bagaimana kita menghadapi suami yang temperamen, yang hanya marah-marah? Dan bagaimana kita seorang suami menghadapi istri yang cerewet-cerewet terus? Kalau kita menghadapinya dengan kemarahan, maka akan ada kekacauan di dalam rumah tangga itu. Jika kita menghadapinya dengan emosi, maka akan ada kehancuran. Tapi lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana orang yang percaya kepada Kristus Yesus, orang yang berhikmat, yang menerima hikmat yang dari atas, yaitu yang dari Tuhan, dia menjadi peramah dalam kehidupannya. Dia menjadi peramah di tengah-tengah rumah tangganya. Artinya ketika di tengah-tengah rumah tangga itu terjadi kekacauan, terjadi chaos, bisa saja anak dengan bapak sedang berkelahi, maka sebagai seorang ibu dia harus menjadi pendamai, dia harus menjadi peramah. Atau seorang anak berkelahi dengan seorang ibu, seorang bapak harus menjadi pendamai. Atau anak-anak saling berperang, orang tua harus menjadi pendamai di sana. Maka orang yang sudah memiliki hikmat dari Allah, dia tidak lagi kerjanya marah-marah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari firman ini kita mau belajar bagaimana hikmat yang dari atas ini menjadi pendamai di dalam kehidupan. Menjadi pendamai tidak gampang dan sangat sulit. Tapi walaupun tidak gampang dan sulit, bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, ketika kita sudah hidup di dalam Yesus Kristus, ketika kita sudah menerima hikmat yang daripada Tuhan, maka salah satu tugas kehidupan kita adalah menjadi pendamai. Di mana kita tinggal, di mana kita berada, selaku orang-orang yang sudah hidup dalam Kristus, dia harus memancarkan damai. Jangan sampai ketika kita tinggal di suatu perkumpulan, di rumah tangga dan lain sebagainya, justru kita yang menimbulkan kekacauan. Tapi firman ini mau mengajak, dan firman ini mau mengatakan ke dalam diri kita masing-masing. Karena Kristus sudah hidup dalam aku dan aku di dalam Kristus, maka aku akan menjadi pendamai. Pendamai dimanapun aku tinggal, pendamai dimanapun aku bekerja, pendamai dimana ada kekacauan di dalam kehidupan. Seperti doa Agustinus dari Assisi. Dia katakan salah satu kutipan daripada doanya, Tuhan jadikan aku pendamai di mana ada kekacauan. Nah, kita juga mempunyai panggilan itu, mempunyai tanggung jawab itu.
Karena kita mempunyai tanggung jawab itu, maka kita harus melakukannya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana orang yang sudah hidup mempunyai hikmat yang daripada Tuhan, dia tidak memihak dan tidak munafik. Nah, terkadang Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kan kehidupan ini, ketika kita suka kepada seseorang, kita akan memihak dia, terlepas dia salah atau benar. Entah dia salah, kita pasti bela. Entah dia benar, kita pasti bela. Tapi kalau kita tidak suka kepada seseorang, kita akan menyalahkan dia juga. Entah dia salah atau benar, kita tetap katakan dia salah. Ini orang-orang munafik. Nah, hikmat yang daripada Tuhan, orang yang hidup dalam kasih karunia Yesus Kristus, dia tidak demikian. Tetapi dia harus bisa katakan yang benar, sekalipun orang tersebut itu dia tidak suka. Dia harus katakan benar dan menerima kebenaran itu dari orang-orang yang tidak dia sukai. Dia mampu bersikap netral dalam kehidupan. Dia katakan ya kepada yang benar dan tidak kepada yang salah. Bahkan dari orang yang dia suka sekalipun, kalau memang itu tidak benar, dia harus berani katakan itu tidak benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman ini kita mau diingatkan, sekeras apapun kehidupan yang kita alami, yang kita hidupi pada saat ini, hendaklah kita senantiasa mempunyai hikmat yang daripada Tuhan, memiliki hikmat yang dari atas. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pendamaian, supaya ada keramahan, supaya kita menuruti apa yang Tuhan kehendaki, supaya kita hidup berbelas kasihan, supaya kita tidak munafik dan mampu hidup benar dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Allah Bapa kami. Buat kebenaran firman-Mu yang sudah menyapa kami pada saat ini. Ajar kami untuk hidup benar sebagaimana yang Tuhan inginkan. Hikmat yang dari atas Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Salam sehat, Tuhan memberkati.